Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah postingan pertama aku di Horror Story. Bagi kalian yang suka dengar cerita horor, mohon bantuan subscribe dan like-nya agar aku makin semangat sharing cerita sama kalian di sini. Dan juga kalian bisa dapat notifikasi khusus dari Horror Story ketika aku buat postingan baru. Nah, untuk postingan pertama ini aku akan bawakan cerita yang aku ambil dari X Agil Saputra yang berjudul tentang Pocong Sukowati. Kisah ini bercerita tentang perempuan cantik bernama Sukowati. Sukowati adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya di daerah Temanggung tahun 1975. Walaupun yatim piatu dan hanya tinggal bersama neneknya, hidup Sukowati ini termasuk bahagia. Neneknya ini sangat sayang kepada Sukowati, sehingga dia mendapatkan sosok orang tua dari neneknya. Selain itu, Sukowati ini berasal dari keluarga terpandang. Almarhum kakeknya adalah mantan kepala desa di desa tersebut. Sehingga berkat koneksi tersebut, setelah SMA dia langsung bisa bekerja di kantor kepala desa. Pada tahun-tahun itu, kerja di kantor desa merupakan pencapaian yang sangat besar untuk seorang wanita, yang menjadikan Sukowati ini sebagai perempuan yang diidam-idamkan oleh banyak pria. Karena selain karirnya yang bagus, Sukowati ini juga memiliki wajah yang cantik, dikenal sebagai pribadi yang ramah, baik hati, religius, serta sopan, yang membuat Sukowati menjadi sosok perempuan yang sempurna untuk dijadikan istri maupun calon mantu. Pada umurnya yang sudah memasuki 23 tahun, Sukowati ini sudah beberapa kali dilamar oleh banyak pria. Yang pastinya pemuda yang melamar Sukowati ini tidak main-main. Dari pemuda desa, pemuda kota, sampai anak saudagar-saudagar kaya. Tapi tidak ada satupun lamaran ini yang diterima oleh Sukowati. Hal ini membuat neneknya sangat khawatir akan masa depan dan laki-laki seperti apa pilihan Sukowati. Neneknya pun kerap kali bertanya, "Nduk, jane wong lanang kaya ngopo to sing mbok arepi?" Tapi Sukowati hanya diam dan membisu karena dia tahu lelaki yang diinginkannya pasti tidak akan direstui oleh neneknya. Ya, Sukowati memang telah menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan pemuda bernama Bondan. Hubungan ini telah terjalin lama, dari mulai mereka awal masuk SMA. Dulu dia dan Bondan sempat menjalin hubungan secara terang-terangan di depan dua keluarga, tetapi tak mendapat restu dari nenek maupun keluarga Bondan. Restu ini memang sangat sulit didapat oleh Sukowati dan Bondan, dikarenakan sejarah keluarga yang saling bermusuhan. Permusuhan ini berawal dari kakek Bondan yang memang mencalonkan diri sebagai lurah bersamaan dengan kakek Sukowati melalui pemilihan desa, dan ya bisa kalian tebak bahwa yang memenangkan adalah kakek Sukowati. Hal ini membuat keluarga kakek Bondan itu malu dan merasa direndahkan, sehingga menuduh kakek Sukowati ini melakukan sebuah kecurangan. Akhirnya perseteruan ini dibawa sampai ke anak cucu, yang mengakibatkan hubungan Sukowati dan Bondan tidak pernah direstui. Selain karena urusan keluarga, hubungan Sukowati dan Bondan juga tidak direstui karena Bondan ini merupakan pemuda berandalan, sering mabuk-mabukan dan pembuat onar di kampung. Meskipun begitu, Sukowati tetap tulus mencintai Bondan dan dia bahagia menjalani hubungannya walaupun tanpa restu orang tua dan sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Sukowati dilanda cemas dan khawatir ketika mendengar bahwa Bondan akan dijodohkan oleh orang tuanya. Malam itu Sukowati menangis dan bertemu Bondan untuk membicarakan hubungan mereka. Bondan berjanji tidak akan menikah dengan orang lain selain dengan Sukowati, dan dia pun berjanji untuk memperjuangkan hubungannya bersama Sukowati. Nyatanya, janji hanya sekedar janji. Bondan akhirnya memilih menikah dengan perempuan pilihan keluarganya. Hal ini nyatanya membuat Sukowati sangat terpuruk, hancur, dan terjatuh. Ditambah lagi dengan memburuknya kesehatan neneknya,
yang semakin lama semakin rentah dan tidak berdaya, sehingga seluruh beban keluarga dan kebutuhan dibebankan kepada Sukowati tanpa ada tempat bercerita. Tapi mau bagaimana, pernikahan Bondan juga tetap terlaksana. Tak cukup sampai di situ, setelah pernikahan Bondan, Sukowati mengetahui bahwa dirinya hamil. Dia malu, dia sedih, dia bingung, dia takut, dan dia tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Laki-laki yang dicintainya sudah menikah dengan orang lain. Akhirnya Sukowati menyerah dalam keterpurukan. Dia menyerah atas kesedihan kehilangan Bondan dan keterpurukan keluarganya. Sukowati memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar. Jasad Sukowati ini ditemukan warga setelah 7 hari kematiannya. Awalnya warga curiga karena beberapa hari belakangan ini nenek Sukowati tidak pernah keluar untuk berjemur, karena biasanya Sukowati yang mengantar neneknya untuk berjemur di halaman. Warga juga mencium bau busuk dari rumah Sukowati, sehingga para tetangga berinisiatif menengok ke dalam rumah Sukowati. Para warga pun mengetok pintu dan memanggil-manggil, "Sukowati, Sukowati!" Tapi tiada yang membalas ataupun menjawab. Akhirnya pintu rumah Sukowati didobrak oleh warga karena takut di dalam terjadi apa-apa. Bau amis, anyir, serta bau tak sedap pun langsung menguar ketika pintu dibuka. Terlihat nenek Sukowati sedang berbaring sendirian. Dengan basa-basi, seorang tetangga bernama Bik Siti bertanya, "Mbok, kok gak tahu metu? Sukowati nandi?" Tapi terlihat nenek Sukowati sudah terbaring lemas, tak punya tenaga untuk menjawab, sehingga dia hanya melihat ke arah kamar Sukowati. Bu Siti dan beberapa warga pun mengetok kamar Sukowati. "Tok, tok, Nduk, Sukowati." Tapi tak kunjung ada jawaban. Bahkan bau tak sedap pun semakin pekat ketika mendekati kamar Sukowati. Akhirnya pintu kamar Sukowati didobrak oleh warga, dan langsung terlihat Sukowati sudah menggantung dengan keadaan yang mengenaskan, perut besar, badan membengkak, dan sudah hampir busuk. Diduga saat ditemukan Sukowati tengah hamil 6 bulan. Tentunya berita penemuan jasad Sukowati yang gantung diri itu pun membuat geger warga desa. Meski begitu, warga desa tetap berbondong-bondong untuk mengurus dan memakamkan jenazah Sukowati sesuai dengan prosedurnya. Setelah kematian Sukowati, warga desa menjadi cemas, tidak berani keluar setelah maghrib datang. Pernah ada satu warga bernama Dedi. Di hari ketiga sepeninggal Sukowati, di tengah malam, Dedi tiba-tiba terbangun karena ingin buang air besar. Dia sebenarnya tidak berani keluar menuju jamban umum kepemilikan desa, tetapi hasrat sudah tak bisa ditahan. Sudah di ujung tanduk, Dedi pun memberanikan diri untuk keluar menuju jamban. Dengan berlari tergopoh-gopoh, Dedi menuju jamban. Ketakutan Dedi pun sedikit menghilang ketika dia melihat Pak Sulam juga sedang berada di jamban. Jamban desa ini memang berderet. Ada 3 jamban yang penutupnya hanya setengah badan ketika berjongkok, jadi terlihat ada orang ketika di jamban. Dedi pun sedikit tenang karena dia melihat Pak Sulam ada di ujung kanan jamban. Dedi akhirnya menempati ujung kiri jamban. Ketika Dedi datang, Pak Sulam diam saja sambil terdengar sesekali hisapan rokok dari mulut Pak Sulam. Yang Dedi ingat aromanya khas sekali, seperti bukan rokok tapi lebih ke bau menyan. Awalnya Dedi tidak berpikir macam-macam. Untuk mengurangi ketakutannya, dia bertanya kepada Pak Sulam, "Sampeyan ora wedi ta Pak ning kene wengi-wengi dhewe?" Tak lama Pak Sulam pun menjawab, "Wedi apa?" Dedi pun menjawab kembali, "Iku loh Mbak Wati." Tapi kemudian Pak Sulam diam saja tanpa merespon. Dedi pun penasaran, kemudian menoleh ke arah kanan. Ternyata sudah tidak ada siapa-siapa.
Dengan ketakutannya, Dedi berlari sekuat tenaga, yang berakhir dia terpleset di halaman rumah. Ketika Dedi mencoba untuk bangun, dia melihat ada sesuatu yang berdiri. Awalnya dia mengira itu karung beras, tapi semakin lama karung itu bergerak, dan kemudian ketika Dedi melihatnya lagi, itu bukan karung, tapi pocong. Di tengah ketakutannya, Dedi berusaha berlari, langsung memasuki kamar dan menyalakan 5 lampu ublek. Dedi sampai kamar dengan terengah-engah. Dia pikir dia sudah aman, tapi tidak lama terdengar suara duk, 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 seperti sesuatu yang mengetok pintu rumah. Awalnya suara itu berada di kejauhan, tapi semakin dekat sampai datang ke depan pintu rumah Dedi. Dedi tetap diam di kamar dengan ketakutan. Suara itu lama, kurang lebih berlangsung selama 10 menit. Paginya, warga kampung kembali geger. Mereka membicarakan bahwa tadi malam pintu rumah mereka diketuk oleh pocong Sukawati. Mambengi kowe krungu ora? Ono sing gantian dodo di lawang. Warga yang lain pun menimpali, iya. Ditambah lagi dengan Dedi yang menceritakan terkait dengan kisahnya tadi malam. Cerita itu semakin gempar dan beritanya semakin besar. Kemudian Sarjono datang dan berkata, halah, Sarjono adalah seorang pemuda yang kembali ke desa setelah menempuh pendidikan sarjana di kota. Dia sudah tidak percaya atas adanya kehidupan di alam lain atau cerita-cerita mistis. Ketika menjelang maghrib, warga-warga sudah berlindung di rumah mereka masing-masing dan ketakutan atas kedatangan Sukawati. Sarjono dengan santainya mengayuh sepedanya keliling desa sambil bersiul-siul dengan asiknya. Tak lama di kejauhan dia melihat ada seorang perempuan berbaju batik yang juga tampak menggendong sesuatu dengan menggunakan jarik. Sarjono tidak berpikir macam-macam. Dia berpikir itu mungkin warga desa yang hendak kembali ke rumahnya. Tapi anehnya, semakin dekat, Sarjono mencium bau anyir yang berasal dari tubuh wanita itu. Dan dia juga merasa aneh dari bagian belakang wanita yang sedang berjalan. Seperti nampak ada darah yang membasahi bajunya. Sarjono pun berhenti sekejap untuk memperhatikan lebih detail siapa perempuan di depannya. Tetapi tak disangka perempuan itu menoleh. Dengan senyum menyeringainya, dia sambil memanggil, "Mas." Sarjono langsung terkejut dan ketakutan. Dia lari tanpa peduli dengan sepedanya. Sepedanya ditinggal begitu saja. Dia berlari menuju pemukiman warga sambil berkata, "Tolong, tolong, tolong." Warga pun keluar dari rumahnya masing-masing, kemudian bertanya, enek opo?" Sambil terengah-engah dan terjatuh, Sarjono menjawab, Sukawati, enek Sukawati." Sore itu warga kembali heboh dengan kesaksian Sarjono. Warga semakin takut dan seakan menebak-nebak kapan gilirannya dihantui oleh sosok Sukawati. Kalian pastinya belum lupa akan nenek Sukawati yang kemarin ditemukan lemah tak berdaya. Setelah pemakaman Sukawati, nenek akhirnya dirawat oleh warga. Kesehatannya pun berangsur-angsur pulih. Nenek sudah bisa berjalan dengan tongkatnya kembali dan sudah lancar bicara. Sore itu pada waktu maghrib, nenek tergopoh-gopoh menuju musola yang sedang ramai sambil berkata, putuku. Warga pun bertanya, enek apa mbah? Nenek kembali menjawab dengan tergopoh-gopoh dan terengah-engah, putuku bali, Sukawati bali nggawa bayi. Warga pun semakin kaget dan tercengang. Mereka keheranan dan tidak percaya. Salah satu warga berbicara, wes mbah diikhlasne wae, didongake Sukawati ben tenang ning kono. Tapi nenek malah marah sambil berteriak, ora, aku tenanan, putuku bali. Ayo didelok, lek gak percaya, ayo didelok. Warga pun terdiam sebentar. Seluruh tubuh mereka merinding karena nenek benar-benar yakin bahwa cucunya kembali membawa bayinya. Tapi warga tidak ada yang berani kembali ke rumah nenek. Akhirnya nenek dibawa ke rumah tetangga yang sekiranya aman dan dirawat di sana. Tak berbeda jauh dari warga, bahkan lebih parah.
Bondan, kekasih Sukawati, tiba-tiba gila. Dia sering menangis dan berbicara sendiri di depan makam Sukawati. Bondan pun seringkali berkeliling desa dengan memanggil nama Sukawati. Wati, 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 Wati. Kemudian tertawa ataupun menangis sendiri. Keadaan Bondan semakin memburuk. Wajah tampan dan badan gagah pun menghilang, terganti dengan wajah luka penuh darah dan badan yang semakin menyusut. Bondan pun kerap kali mengamuk di pemukiman warga yang berakhir dengan dipasung oleh keluarganya sendiri. Bondan mati dalam keadaan gila di umur 64 tahun pada tahun 2004. Bagi kalian yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman horor, boleh hubungi aku via DM ataupun email untuk berbagi cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.